katanya nggak pernah ada ujian yang lebih tinggi dibandingkan kehilangan anak itu. Apakah benar dan kenapa ada orang-orang yang ditakdirkan untuk kehilangan anak ya Pak? Dengan semangat sabar, maka insya Allah itu akan berbuah ridha Allah sekaligus mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengatakan seandainya, karena kata Rasulullah itu akan membuka pintu setan, di mana seseorang akhirnya tidak meyakini akan ketetapan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, dan episode kali ini agak spesial ya, karena kita kedatangan tamu istimewa, Dr. Dinda. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam. Nah, nanti apa yang akan kami sampaikan sepenuhnya akan digali oleh beliau ya, karena biasanya itu ada kawan yang memberikan pertanyaan-pertanyaan secara spesifik, namun tidak terlihat ya. Untuk kali ini sangat spesial, dan saya kira tema juga sangat spesial. Nah, seperti apa? Mari kita mulai dan kita serahkan terlebih dahulu ke Dr. Dinda. Monggo Dok. Ini boleh langsung tanya siap, Pak siap, ya? Pak, sekarang kan banyak sekali perempuan bekerja gitu, yang perannya jadi ganda di keluarga karena harus tetap bekerja dan meninggalkan anaknya di rumah. Di samping itu dalam Islam kan biasanya madrasah pertama untuk anak adalah ibu gitu. Betul. Gimana dalam Islam memandang peran ganda terhadap seorang ibu? Iya, ini problem atau pertanyaan yang memang sangat kekinian, aktual sekali. Yang pertama, memang kewajiban mencari nafkah itu bukan kewajiban seorang istri, tapi itu kewajiban seorang suami. Namun demikian, seorang istri yang dianugerahi oleh Allah dengan kemampuan, kesempatan, tentu juga tidak pada tempatnya kalau hal itu disia-siakan. Maka akhirnya mengekspresikan diri dalam bentuk ikut bekerja dan membantu, ya katakanlah dalam kehidupan rumah tangga. Tentu ini juga sesuatu yang bukan dilarang dalam agama. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya agar peran ganda ini, peran sebagai seorang ibu yang memang mendapat amanah mendidik anak, dan peran di mana dia juga harus berada di satu komunitas bekerja, saya kira ada dua ya Pak solusinya. Yang pertama, luruskan niat. Ya, niatkan bahwa dalam konteks seorang ibu yang bekerjanya itu bukan semata untuk meniti karir supaya mendapatkan katakanlah jenjang pekerjaan yang tinggi, bukan. Tapi niatkan itu untuk satu, sebagai bentuk ibadah. Kemudian yang kedua, niatkan itu sebagai perekat untuk membangun sebuah kehidupan rumah tangganya lebih stabil dan bagus. Karena kalau kemudian kemampuan istri itu digunakan untuk merekatkan dengan cara bekerja yang baik, akhirnya mendapatkan katakanlah nafkah yang baik juga, ini kan semakin stabil kan Mbak rumah tangganya kan, dan itu bagus. Dan kemudian yang poin kedua adalah dengan caranya. Maka kalau kemudian niatnya sudah lurus, caranya benar, yaitu bekerja dengan cara yang baik, dengan tetap menjaga kehormatan, dan jangan lupa tetap bisa menyisakan perhatian dan waktunya untuk keluarga, wabil khusus untuk anak-anaknya, maka insya Allah inilah menjadi salah satu nilai tambah bagi seorang wanita. Tapi terkadang Pak, kalau perempuan tuh ada egonya gitu. Ketika dia sudah bekerja, dia mungkin misalnya karirnya lebih baik dan menghasilkan nafkah yang lebih besar gitu dibandingkan pasangannya. Dia meminta atau minta tolong untuk suaminya justru yang mengurus anak di rumah. Itu apakah boleh? Oh iya. Jadi gantian betul, gitu. Betul. Kan karir saya lebih bagus dan bisa menghasilkan secara ekonomi lebih baik gitu jika istrinya bekerja. Di Al-Quran ada 3 kali perintah musyawarah, syura, musyawarah. Ya, yang 2 ini berkaitan dengan masalah sosial. Tapi yang 1 ini masalah keluarga. Nah, maka apa itu yang dimusyawarahkan dalam keluarga, termasuk pembagian peran-peran itu. Kalau kemudian antara suami istri itu sepakat ya untuk kemudian berbagi peran, karena memang dalam hidup ini kan dalam tanda petik yang akan mendapat keberuntungan di pihak yang mana kan sepenuhnya itu di tangan Allah ya. Sehingga kemudian dalam konteks ini, kalau seorang suami kemudian bisa menerima atas nama kemaslahatan keluarga, dan seorang istri juga tetap berkomitmen
komitmen dalam konteks untuk menjalankan perannya, maka insya Allah itu bukan sesuatu yang dilarang dalam agama. Yang penting kata kuncinya adalah kemaslahatan keluarga. Itu. Dan bagaimana untuk masalah memberi nafkah? Seperti yang saya tahu juga, Pak, dalam Islam kan seorang suami harus memberikan nafkah, dan waktu itu pernah ramai dibilang nafkah itu ada hak istri yang nggak dipakai untuk kebutuhan keluarga. Jadi istrinya tuh dikasih uang tambahan, tapi kebutuhan di luar dari kebutuhan keluarga untuk anak dan kebutuhan rumah tangga. Betul. Itu apakah benar, Pak? Harus ada? Oh, dalam konteks seperti itu, maka ada hal yang sifatnya begini. Ada sesuatu yang memang memberi sesuai dengan kebutuhannya. Nah, itu adalah sesuatu yang namanya adil. Tapi kalau seorang suami bisa memberi nafkah kepada keluarganya lebih dari kebutuhan keluarga, itu tentu suami yang baik, gitu ya. Okay. Nah, yang ideal lagi itu ya, yang ideal kira-kira bukan hanya sekedar lebih, tapi memberi nafkahnya disertai dari bentuk tanggung jawab keseluruhannya. Karena yang dibutuhkan keluarga kan bukan hanya nafkah materi toh. Nah iya, jadi jangan sampai kemudian seorang suami beranggapan, berasumsi kalau sudah memberi kebutuhan materi yang bahkan lebih itu terus mungkin dia bisa dalam tanda petik semena-mena atau kemudian tidak memberi perhatian. Nah itu tentu sikap yang salah. Begitu, Dok. Dan kalau misalnya kita ya, contohnya saya Pak, saya kan suka sibuk bekerja, tengah malam saya suka bantu nolong pasien saya lahiran gitu. Apakah itu bisa dikatakan melalaikan kewajiban saya sebagai ibu terhadap anak saya gitu? Karena saya kan biasanya di pagi hari jadi nggak bisa sempat nemenin berangkat sekolah atau ngerjain PR di malam hari, itu apakah saya termasuk ibu yang lalai? Oke. Jadi ada yang disebut sebagai quality time. Kita punya waktu berkualitas dengan keluarga. Yang disebut orang melalaikan itu kalau sama sekali dia tidak peduli dengan kewajibannya. Tapi kalau kemudian di tengah-tengah kita menjalankan pekerjaan kita, ya sebagai seorang dokter atau sebagai dokter itu yang mungkin sudah terjadwal kapan prakteknya dan seterusnya gitu ya. Tapi pada saat yang sama kita juga berkomitmen dengan pendidikan anak, dengan pengasuhan anak. Maka kalau kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, meskipun mungkin sesaat ya Mbak. Karena begini, tidak ada jaminan juga seorang ibu yang bersama anaknya 24 jam berarti dia tidak melalaikan. Iya. Ya kan? Boleh jadi dia 24 jam sama anak. Tapi ternyata apa? Dia sibuk dengan gadgetnya, dia sibuk dengan urusan pribadinya. Nah itu tentu juga bukan sesuatu yang baik. Maka seandainya kita sesaat dengan anak kita, atau katakanlah tidak punya cukup waktu panjang anak kita, tapi itu sangat berkualitas. Maka ada batasan nggak sih Pak, berapa menit gitu? Saya pernah baca. Jadi memang sebaiknya kita hadir di waktu anak kita itu di 3 waktu, yaitu ketika anak itu bangun, ketika anak itu pulang sekolah, dan ketika mau tidur gitu. Itu kan yang saya baca secara umum. Tapi kalau dalam Islam sendiri, apakah ada batasan waktu atau momen-momen apa gitu yang krusial kita biasanya anak? 3 batasan waktu itu kan karena berdasarkan pengalaman ya, berdasarkan kebutuhan anak, psikologi anak itu yang paling menentukan itu di 3 waktu itu. Kalau dalam Islam sendiri tidak ada batasannya, Mbak. Yang terpenting adalah kalau kita lihat di Al-Quran, misalnya kita ambil contoh di An-Nisa ayat yang ke-9 yaitu Allah berfirman begini, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah orang tua itu khawatir dengan masa depan anaknya, maka dia harus berusaha bertakwa dan selalu berbicara yang baik. Nah, ini maka kemudian salah satu bentuk quality time dengan anak itu adalah kita selalu berbicara yang baik, berkomunikasi yang baik, memberi motivasi, menyampaikan harapan-harapan kalimat-kalimat yang positif, doa-doa. Poinnya saya kira seperti itu, Dok. Nah, kalau pengalaman dokter sendiri kira-kira gimana itu? Kalau mungkin ketemu nggak dengan pasien-pasien yang kira-kira itu karena mereka mungkin juga sibuk sekali, terus kira-kira kan dalam pengalaman ketika praktek kan seringkali ngobrol-ngobrol gitu ya, itu gimana gitu? Untuk waktu kualitasnya, ya mereka akhirnya memang mengambil 1 hari gitu, 1 hari di weekend, di Sabtu atau Minggu, mereka lebih fokus ke keluarganya gitu. Tapi kan
profesi kan beda-beda ya. Betul, Ada juga betul. yang sama kayak saya tuh nggak kenal waktu. Iya, Jadi karena Senin terikat sampai oleh Minggu, ini ya. iya itu Iya. dia. Mm-mm. Tapi kadang kan kita merasa bersalah ya Pak. Itu harus gimana ya? Oh iya, iya, iya. Ada beberapa, karena saya kan suka berkumpul sama beberapa kelompok ibu-ibu. Ada Mm-mm. beberapa ibu-ibu yang memang memberikan anaknya berupa mainan, materi gitu sebagai rasa bersalahnya terhadap karena sudah meninggalkan anaknya gitu. Itu Rasa bersalah itu ada dua ya. Pertama, rasa bersalah itu menunjukkan kenormalan, karena berarti kita memang masih dianugerahi kesehatan lahir batin. Yang kedua, rasa bersalah itu harus kita maknai itu adalah sikap positif. Berarti sebetulnya kita punya tanggung jawab, empati yang tinggi gitu ya, sehingga kemudian kalau itu nggak bisa kita laksanakan, kita merasa bersalah kan gitu kan. Nah, dalam agama aturannya bagaimana? Jangan sampai rasa bersalah itu merugikan kita. merugikan. Merugikan. Dalam makna misalnya gini, terus kemudian menjadi waktu kita nggak produktif karena merasa sedih banget. Iya. Akhirnya kemudian kita merasa bahwa yang kita kerjakan ini kurang makna karena ada rasa bersalah. Nah, itu yang harus Tapi dengan dihindari. memberikan materi secara berlebihan karena sudah meninggalkan Materi nggak berlebihan aja salah, Mbak. Apalagi berlebihan gitu ya gitu. oke. Kalau itu dijadikan sebagai salah satu bentuk pelarian, kompensasi atau konsesi malah ya dari sikap seorang ibu yang salah, maka tetap salah. Maka yang terpenting seandainya kita harus melakukan apa yang menjadi profesi pekerjaan kita, saya kira ini menjadi salah satu tantangannya adalah bagaimana mengkomunikasikan profesi kita ini kepada anggota keluarga kita, wabil khusus anak kita. Dan inilah pentingnya dengan Pak Sangan ya, dalam hal ini suami itu bisa kemudian satu tim. mungkin itu juga yang akhirnya mengajarkan ke anak kebahagiaan, kesenangan itu nggak hanya bentuknya materi. Betul, ya, Pak, itu ya. yang maksud saya dong. Itu jangan sampai kemudian dikonsesinya itu dengan materi sehingga anak itu nantinya akan mengukur segala sesuatu dengan materi. materi, Dan itu nggak hanya bahaya tapi bahuya. Saking bahayanya gitu kira-kira gitu. Baik. Pak, sekarang saya mau menanyakan yang agak lebih personal ke saya, Pak, karena kan Iya. saya pernah kehilangan anak ya, Pak, Iya, 3 betul, tahun Dok. yang lalu. Nah, ini banyak orang bilang kehilangan anak itu kan ujian terberat ya, Pak. Ya, betul. Katanya nggak pernah ada ujian yang lebih tinggi dibandingkan kehilangan anak itu. Apakah benar dan kenapa ada orang-orang yang ditakdirkan untuk kehilangan anak ya, Pak? Dua pertanyaan. Yang pertama adalah tentang benarkah itu menjadi sesuatu ujian yang berat bagi orang tua? Betul. Pertama, kenapa? Karena Al-Quran sendiri mengatakan wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah harta dan anakmu sebagai cobaan. Itu dari Al-Anfal ayat 28 atau Hubin ayat 15. Redaksinya sama persis. Harta dan anakmu sebagai cobaan. Itu satu ya. Sehingga kemudian fitrah seorang ibu yang mencintai anaknya itu sangat besar. Agak sulit diukur dengan misalnya kecintaan, termasuk kecintaan suami kepada istri atau kecintaan dengan yang lain. Tapi untuk ibu dan anak ini memang sesuatu yang fitrahnya diciptakan oleh Allah itu luar biasa. Sehingga kenapa di Al-Quran juga tidak ada itu ayat yang memerintahkan agar ibu mencintai anaknya, nggak ada. Kenapa? Nggak usah pakai Karena ayat. sudah otomatis. Udah otomatis. Itu satu ya, Pak ya. Nah kemudian tentang bahwa ini karena otomatis ketika kita itu diberikan rasa cinta yang besar kepada anak kita sebagai seorang ibu, kok kemudian diuji dengan diputus dengan objek yang kita cintai dalam hal ini anak kita, maka ada ujian yang besar. Sehingga Rasulullah SAW itu memberikan hiburan. Hiburannya apa? Kalau seorang ibu dan juga orang tua ikhlas ridho ketika ya anak itu dipanggil atau diwafatkan oleh di usia anak-anak itu, maka kemudian jaminannya apa? Surga. Nabi memberikan seperti itu bagi orang tuanya. Orang tuanya. Ya, orang itu kalau dia ikhlas, ridho, maka bagi orang tua itu disiapkan oleh Allah dengan surga. Sehingga kemudian kesedihan itu yang kita sikapi tetap dengan semangat sabar, maka insya Allah itu akan berbuah ridho Allah sekaligus mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian poin yang kedua tadi, kenapa ada orang tua yang harus ditakdirkan kehilangan anak? Nah, inilah pertanyaan yang memang menggiring kita untuk pada akhirnya kita berserah diri kepada Allah. Karena hakikatnya seperti yang ditegaskan di Al-Quran, Allah berfirman, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy yudabbirul amr.
yang mengatur segala urusan hidup manusia adalah Allah. Yang menetapkan adalah Allah. Kita menjalani saja. Maka tentu pasti ada hikmah, pasti ada rencana baik dari Allah atas apa yang terjadi dengan hidup kita, termasuk ketika Dr. Dinda mendapat cobaan dengan dipanggilnya putranya gitu ya. Pasti itu ada hikmah, dan kita harus berusaha untuk husnudzon, berprasangka baik kepada Allah atas musibah seperti itu. Jadi waktu itu saya masih belum paham ya Pak. Saat anak saya nggak ada, banyak yang bilang. Nyon sewu, berapa usia waktu itu? 10,5 tahun. Jadi waktu itu banyak yang bilang dia akan menjadi syafaat, syafaat bagi kamu nanti ketika di akhirat gitu. Dan apakah si anak-anak ini pasti akan menjemput orang tuanya gitu. Dan pertanyaan selanjutnya mungkin ada yang pernah nanya justru ke saya, emang benar ya itu di Islam kayak gitu? Terus kalau ternyata ibu bapaknya berdosa gitu setelah anaknya meninggal, itu gimana? Gitu. Oke. Yang pertama, informasi tentang itu kita temukan dalam hadis Rasulullah SAW, dan hadisnya sahih. Hadisnya sahih yang mengatakan bahwa anak yang diwafatkan di usia anak-anak ya, usia belum akil balik maksudnya itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya nanti sebagai tabungan bagi kedua orang tuanya. Maka mohon maaf kalau kemudian kita sholat jenazah yang meninggal itu usia anak-anak, doanya bukan mohon ampun. Nah, bukan seperti mendoakan orang dewasa yang wafat, Allahumma firlahu atau Allahumma firlaha. Oh beda ya Pak? Beda. Kenapa? Karena anak itu nggak berdosa. Maka doanya adalah mendoakan bahwa anak ini kelak akan menjadi tabungan bagi kedua orang tuanya. Nah, itu diyakini demikian karena memang bersumber dari hadis Rasulullah yang sahih. Kemudian yang kedua, kalau bagaimana kalau kemudian anak yang kemudian oleh Allah langsung masuk surga karena belum akil balik tadi, dia menjemput di pintu surga, menunggu kehadiran kedua orang tuanya. Tapi kalau kedua orang tuanya berdosa, misalnya gitu. Nah, kalau kedua orang tuanya pernah melakukan dosa besar dan dosanya diampuni, ya nggak sulit bagi Allah untuk kemudian dipertemukan kembali. Itu poinnya gitu. Nah, bagaimana kalau kemudian misalnya dosanya belum diampuni? Yang pasti insya Allah akan diberi kesempatan untuk bertemu kembali. Nah, karena Al-Quran juga menegaskan misalnya di surah At-Tur ya, ayat yang ke-21, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim. Orang-orang yang beriman kelak akan dipertemukan dengan keturunannya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk keturunan kita, anak-anak kita yang diwafatkan saat itu masih kecil dan ketika nanti dipertemukan dalam kondisi sudah dewasa. Nah, gitu. Kenapa saat itu sakit atau mengalami kecelakaan? Iya. Jadi pertanyaan selanjutnya mungkin berkaitan dengan kehilangan, baik itu kehilangan anak atau keluarga ya Pak. Jadi saya kan tergabung di dalam suatu komunitas grief ya. Jadi ini banyak orang-orang yang kehilangan anggota keluarganya atau terutama anaknya. Kemudian banyak muncul pertanyaan what if, gimana kalau saat itu kita nggak melakukan ini sehingga dia nanti nggak pergi gitu misalnya. Mungkin kalau dibawa ke rumah sakit lebih cepat, itu kan kadang muter-muter terus gitu ya di pikiran kita sebagai orang yang pernah merasakan kehilangan. What if, terus kenapa, why gitu, kenapa kita gitu. Sebenarnya dengan kita berpikir seperti itu, apakah itu dilarang atau itu menyalahi takdir atau gimana? Itu dilarang, Mbak. Dilarang ya. Di dalam hadisnya dikatakan fala taqul law. Jangan mengatakan if. Jangan Jadi mengatakan, memang benar dilarang. Ya, jangan mengatakan seandainya. Karena kata Rasulullah itu akan membuka pintu setan di mana seseorang akhirnya tidak meyakini akan ketetapan Allah. Yang kedua, seseorang akhirnya akan suudzon, berprasangka buruk kepada Allah. Nah, itu tidak boleh. Sehingga kemudian sikap seorang muslim yang baik adalah berusaha untuk mengambil posisi husnudzon, berprasangka baik kepada Allah. Bahwa secara lahiriahnya mungkin ada dalam tanda petik mungkin kekhilafan, ya. Tapi ketika itu sudah terjadi, karena keyakinan kita begini dok, sesuatu itu nggak mungkin terjadi tanpa izin Allah. Nah, kalau kemudian katakanlah ada hal yang kita merasa itu khilaf kita, tentu kita mohon ampun kepada Allah. Tapi kalau kemudian karena terjadi faktor di luar kuasa kita, tidak ada cara lain kecuali kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sekali lagi sikap yang seperti itu
kalau kemudian berterus, kalau sesekali muncul masih oke lah, aman ya. Tapi kalau ini menjadi sebuah trauma gitu ya, terus akhirnya dia sulit, kalau orang sekarang bilang sulit move on, ya move on gitu ya. Maka kemudian saya kira itu bukan sikap yang baik. Maka ada agama diberi batasan itu, jangan mengatakan seandainya, sekiranya, jikalau, jangan. Tapi yang ada apa? Kita terima itu sebagai ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nggak sih Pak sebenarnya metode, cara atau surat apa yang bisa membuat kesabaran kita lebih besar gitu, dan keikhlasan kita lebih ya, dua hal yang saya kira memang itu sangat dibutuhkan untuk kita semua ya Dok ya. Yang pertama tentu kalau dari sisi cara untuk lebih sabar, memang Allah juga mengajarkan salah satu doa agar kita dianugerahi banyak kesabaran. Misalnya sampai 2 kali disebut di Al-Quran, di Al-Baqarah 250, Al-A'raf 126, redaksinya sama, Rabbana afrigh alaina sabra, ya Tuhan anugerahkan, tuangkan kesabaran ke dalam hatiku. Jadi kita mohon supaya dikuatkan kesabaran. Bentuk kesabaran itu apa? Tidak mengucapkan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Sedih boleh, tapi mengucapkan yang tidak diridhai Allah itu tidak boleh. Itu yang dilakukan. Contohnya misalnya gini, ya Allah, seandainya saya tidak lakukan ini, seandainya saya segera bawa ke rumah sakit, seandainya, nah itu. Kalau pertanyaan seperti, kenapa Allah gitu sama saya, itu juga nggak boleh? Boleh? Sebagai sebuah pintu untuk nantinya bertadabbur, nantinya untuk refleksi diri, boleh Mbak. Oh, itu ya. Yang intinya kembali ke kita mengkoreksi diri kita. Lanjutannya kan seperti apa? Iya. Kalau lanjutannya itu sikap kita positif, ya untuk mengatakan kenapa ya Allah kok melakukan itu kepada saya. Mungkin ada yang harus saya lakukan begini. Itu kan bagus kan Pak? Untuk membuka pintu supaya kita menjadi lebih bijaksana. Termasuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam konteks tadi, tentu yang harus kita lakukan adalah sedapat mungkin melatih diri untuk ikhlas. Kan tadi gimana cara sabar ikhlas ya? Untuk ikhlas, bagaimana menerima ketetapan Allah itu sebagai sesuatu yang pasti selalu terbaik untuk hambanya. Itu poinnya. Ya, selalu terbaik untuk hambanya. Karena Allah tidak mungkin menzolimi, menganiaya hambanya. Tapi selalu akan ada hikmah kebaikannya di balik apapun yang terjadi menimpa kita. Kadang ini terjadi juga di pekerjaan saya Pak, gitu. Sebagai dokter, kita kan selalu mengutarakan ke pasien masalah evidence base. Ini penelitiannya begini, gitu. Tapi kan kita kadang-kadang suka kok ini banget ya, kita melangkahi takdir atau gimana gitu. Bagus. Iya, karena kan kita kan ngomong misal gini, kalau diangkat tumornya ini akan sembuh atau enggak gitu. Biasanya kita mengeluarkan data, misalnya 80-90% sembuh. Tapi ketika enggak gitu, jadi kayak ya dokter kan bukan Allah, kenapa dia bisa bilang ya seperti itulah gitu. Itu betul. Gimana ya Pak? Iya. Menanggapi hal tersebut. Iya, gini Dok. Setiap bidang ilmu itu kan pasti akan ada parameternya, ada hal-hal yang menjadi kesepakatan bersama gitu ya, termasuk dalam kedokteran. Nah, gimana supaya ini tidak dianggap, tidak dinilai nabrak dengan iman kita tentang takdir gitu kan? Maka diantaranya adalah hal seperti itu harus kita letakkan dalam konteks ikhtiar maksimal. Misalnya gini, kita melakukan tindakan A. Ini pasiennya apa? Keduanya Dok. Oh, keduanya. Keduanya menyadari itu. Di dokternya juga menyadari bahwa saya lakukan hal ini adalah bagian dari ikhtiar sesuai dengan kompetensi ilmu yang saya pelajari. Pasien juga harus memposisikan begitu. Pasiennya jangan kemudian misalnya menganggap bahwa itu satu-satunya cara. Kita harus menyikapi bahwa apa yang dilakukan oleh seorang dokter adalah bagian dari pekerjaan sesuai dengan profesinya dan kompetensinya, dan bagi pasien itu ikhtiarnya, gitu. Karena kalau kemudian orang percaya takdir tetapi tidak ikhtiar maksimal, itu namanya bodoh. Namanya? Bodoh. Oh, oke. Bodoh itu. Karena apa? Karena tidak mengikuti sunatullah. Sunatullah, aturannya Allah itu, meskipun kita yakin di hati dengan takdir Allah, ruang ikhtiar kita harus maksimal. Nah, maka berdasarkan sekian penelitian, misalnya kita kemudian mengambil tindakan A, menghindari tindakan B, itu ikhtiar namanya. Iya. Nah, sehingga jadi kita nggak
serta merta lihat aja deh takdirnya gimana, kita tetap harus ada Betul, ikhtiar. harus berusaha untuk melakukan yang terbaik berdasarkan riset penelitian yang paling mutakhir, yang Iya, paling bagus. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, selebihnya hasil akhirnya kita serahkan kepada Iya. Allah. Begitu dan Ini mungkin juga untuk teman-teman saya juga banyak yang satu profesi dan mungkin untuk profesi lain juga. Kita kan selalu punya niat baik ya untuk membantu orang gitu melalui bantuan dari Allah juga. Baik itu dari dunia kedokteran maupun yang lain gitu. Tapi kadang-kadang disalahartikan. Misalnya saat kita tindakannya gagal tuh ada tuntutan gitu. Itu kan musibah ya Pak ya, Betul, maksudnya buat betul. kita. Sama juga misalnya ada yang melakukan pekerjaan sebaik-baiknya tapi ternyata dituduh korupsi gitu dari Iya, peneliti betul. dari data atau dari semua pemeriksaannya. Itu apakah sama dengan musibah, dan bagaimana kita sebagai orang yang bekerja dengan niat baik tuh kan menyakitkan sekali ya Iya, Pak ya. betul. Iya, betul. Itu gimana cara ininya ya Pak? Menyikapinya. Di dalam menyikapinya Ya. dalam Jadi setiap profesi pasti ada resikonya. Iya. Ya, satu itu poinnya. Yang kedua, kalau kita sudah niatnya baik, caranya baik, ternyata masih menghadapi hal-hal yang kurang baik, yakinilah bahwa itu pasti ada hikmah kebaikannya di balik hal itu. Kita sudah melakukan yang terbaik, niatnya baik, tapi kenapa kok orang itu masih komplain? Orang itu malah Iya. kemudian protes, mengfitnah dan Iya. bla gitu. Maka caranya jangan melihat orangnya, tapi lihatlah siapa yang mengizinkan itu terjadi atas hidup kita, yaitu Allah. Maka pasti ada hikmah kebaikannya di balik sesuatu yang kita nggak suka itu. Karena Allah bilang begini, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal sebetulnya itu baik bagimu. Baik. Alasan Allah apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu, kamu tidak diberitahu yang detail semua hal. Makanya penting kita tetap melakukan segala sesuatunya itu dengan niat yang baik dan cara yang baik. Sebenarnya kalau kayak gitu musibah atau cobaan atau sama? Oh, bisa keduanya. Bisa keduanya. Bisa keduanya. Pertama disebut musibah karena musibah itu kan maknanya kan sesuatu yang menimpa kita, kita nggak suka. Iya. Itu namanya musibah. Nah, musibah itu salah satunya bisa berfungsi sebagai cobaan untuk kita. Nah, fungsi cobaan itu sendiri apa? Untuk mengangkat derajat kita, untuk menjadikan kita berkembang secara rohani menjadi lebih baik, lebih dekat dengan Allah. Maka Allah melalui mekanisme yang disebut sebagai cobaan. Gitu. Kalau misalnya ada nih Pak, orang tuh membenci kita, tapi kita tuh nggak tahu salah kita apa, gitu. Kita berusaha baik, tapi tetap dijauhin, gitu. Kita berusaha ngundang acara, kita berusaha untuk mengundang acara keluarga, Iya, betul. apapun gitu, tapi tetap silent treatment gitu, bahasa anak zaman Iya, sekarang. betul. Jadi tetap dicuekin gitu. Iya, iya. Itu sebenarnya kita boleh nggak sih menjauh, atau sebaiknya dosa nggak kalau kita ya udahlah, kita kalau dia mau memutuskan silaturahmi itu ya udah kita putuskan aja gitu, gini. Rumusnya itu kalau kita lihat di Al-Quran, ini luar biasa petunjuknya, itu rinci sekali. Itu ada di surah Al-A'raf 199. Langkah pertamanya adalah kita maafkan. Kita lapang hati untuk memaafkan. Boleh jadi orang tersebut mungkin punya problem individu, problem dalam kehidupannya, tapi efeknya ke kita. Kan terkadang begitu ya. Yang kedua, kalau mungkin kan kita menggali informasi atau punya saluran untuk menasihati kepadanya, itu bisa ditempuh. Misalnya, kenapa sih harus mengambil sikap seperti itu? Kan saya sudah memperbaiki diri, saya sudah minta maaf, saya sudah mencoba untuk kembali kita berhubungan dengan baik. Tapi kalau kemudian ternyata sikap itu pun tidak merubah yang dia lakukan terhadap kita, agama tidak membiarkan diri kita kemudian menjadi semacam sesuatu yang terus menggantung. Kata Al-Quran apa? Wa a'rid 'anil jahilin. Jangan hiraukan lagi orang seperti itu. Jadi konteksnya kalau kita akhirnya memutuskan untuk tidak lagi berkomunikasi intens seperti sebelumnya, atau kita mengambil sikap menjauhi, ingat dok, itu bukan mutus silaturahim. Itu namanya menjauhi hal yang negatif. Itu namanya menghindari madharat. Daripada ketemu ternyata, mohon maaf, kita mungkin dipermalukan,
ya toh, Iya. kita nggak nyaman, maka menghindarinya itu perintah agama. Jadi judulnya bukan mutus silaturahim ya. Jadi setiap tindakan kita menjauhi seseorang itu jangan dimaknai mutus silaturahim. Tergantung niat dan caranya. Kalau kemudian kita memang hanyalah merespon dari sikap mereka yang buruk kepada kita, nah itu namanya menghindari madharat. Gitu ya. Ya. Oke. Kemudian kembali lagi ke masalah kehilangan anak tadi ya. Sebenarnya kan kita tahu sendiri ya, kalau anak yang mendoakan orang tua yang udah nggak ada itu amalan yang nggak putus. Betul. Ketika orang tuanya sudah nggak ada juga amalan itu tetap jalan. Gitu. Betul. Bagaimana dengan kalau anaknya nggak ada gitu? Apakah doa-doa yang kita kirim itu akan sampai ke si anak ini? Pertama, kalau konteksnya anak kita itu dipanggil dalam usia yang sebelum akil balik, sebetulnya yang sangat membutuhkan doa orang tuanya. Supaya diberi kesabaran. Iya. Artinya kita berdoa untuk diri kita. Itu yang paling prioritas. Untuk anak kita dia telah dipanggil itu sudah ya kita yakini dia sudah bahagia, sudah dia nyaman, dia sudah berada di sisi Allah, ya. Bahkan di hadisnya itu dia sudah main di taman surga ditemani oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kira-kira gitu. Jadi doa dalam kondisi yang seperti itu sebetulnya prioritasnya kepada kita yang kehilangan itu, supaya diberi kesabaran, diberi ketabahan, tetap husnudzon sama Allah, supaya semakin hari semakin ikhlas. Karena kan itu kan bisa sesekali muncul ya, kira-kira gitu ya, muncul dan menjadi sesuatu yang boleh jadi akan membuat kita, kalau muncul itu mungkin akan jadi semacam muncul kesedihannya atau bahkan trauma, kan gitu ya Dok ya. Nah itu maka agama hadir untuk memberi solusi supaya kita dikuatkan, begitu. Tapi ada nggak sih amalan yang bermanfaat gitu untuk si anak yang bisa kita lakukan yang masih di dunia ini? Oh ya banyak, tentu saja di antara amal-amal yang penting kita melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, ya itu sebetulnya sudah sebuah nilai tambah. Kita istiqomah dengan kewajiban. Kalau misalnya kita kayak misalnya menyumbang Al-Quran ke masjid, waktu itu kan setelah anak saya nggak ada tuh kita pergi umroh, saya dan suami, terus kita menyumbangkan Al-Quran, di sana kan suka ada gitu, tapi kita pakai nama anak kita. Oh gitu. bagus, boleh. Bagus. Dan itu pahalanya ke orang tuanya, gitu. Karena anaknya sekali lagi karena diwafatkan dalam usia sebelum akil balik, beliau sudah bahagia sebetulnya. Tapi insya Allah itu menjadi kebaikan, namanya tanda sayang, tanda cinta kita ya. Dengan bentuk kita melakukan kebaikan yang kita niatkan sebagai bentuk pengabdian cinta kita itu dengan nama anak kita. Tapi nggak apa-apa ya Pak? Apa itu, Mbak? Nggak apa-apa ya kita? Oh nggak apa-apa, bagus. Kalau misalnya kita datang ziarah ke makam, gitu, itu kan tadi Bapak bilang doa itu berarti untuk kita orang tua yang supaya kita dikuatkan gitu. Tapi kan tradisinya kita kan kalau ke makam tuh baca Yasin gitu ya. Betul. Baca Yasin, ngirim doa buat si anak gitu. Itu gimana ya? Iya Pak? betul Mbak. Makanya kalau sekali lagi anak kita diwafatkan di usia yang sebelum akil balik itu, kalau toh kita membaca Yasin, mengirim doanya itu sekali lagi kita niatkan untuk kita, orang tuanya. Baca Yasin nggak ada masalah, kita namanya baca Al-Quran kan, nggak masalah itu. Tapi dari perspektif bahwa kita yakini anak kita diwafatkan dalam keadaan masih bersih, masih usia anak-anak, maka pahala kebaikan dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu hakikatnya kembali kepada kita orang tuanya, dan itu boleh-boleh saja, bagus saja. Untuk bukan melakukan, lebih ke bagaimana kita bersikap terhadap orang-orang yang sedang berduka. Misalnya teman atau keluarga yang berduka, kita kan kalau zaman dulu mungkin dibilang dia udah tenang di sana, nggak usah khawatir. Menenangkan gitu lah ya. Gitu. Menenangkan, cara menenangkan ada yang gitu. Jangan nangis nanti jalan ke surganya susah. Saya tuh sering mendengar itu ketika ayah saya nggak ada gitu. Sementara di sisi lain itu kan membuat kita yang ditinggalkan semakin susah memproses dukanya gitu. Betul. Kita kan sebagai manusia biasa pingin kita nangis tuh nggak ditahan-tahan gitu, kita sedih nggak ditahan-tahan gitu. Tapi bagaimana dalam pandangan Islam sendiri sih? Baik, bersedih karena kehilangan orang yang kita cintai itu fitrah, Mbak. Bagus ya Dok ya, boleh. Rasulullah sendiri sudah begitu. Nabi itu ketika kehilangan putranya yang bernama Ibrahim usia 2 tahun, beliau nangis.
Nangisnya apa? Nangisnya untuk menunjukkan sayangnya, besarnya cintanya kepada putranya. Tapi Nabi memang kemudian mengatakan, saya tidak mengucapkan kalimat apapun yang tidak diridhoi oleh Allah. Jadi yang nggak boleh itu kalau kemudian kita meratap dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan kita nggak ikhlas dengan Allah. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau kita menunjukkan kesedihan, bahkan sampai menangis, nggak masalah. Nah kalau ada yang mengatakan, nanti menghalangi dia loh, atau nanti dia di alam barzah disiksa karena kamu nangis, itu tidak benar, Mbak. Nggak ada ya? Tidak ada. Memang ada hadis ya, riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih. Bunyinya begini, al-mayyitu yu'adzibu bibukai ahli. Jadi mayit itu diazab karena tangisan keluarganya. Itu maksudnya bukan tangisan rahmat begitu, tapi tangisan ratapan, bahkan pesenan. Di zaman jahiliyah itu gini loh. Jadi kalau ada tokoh misalnya, ada orang yang terhormat meninggal, itu dia itu bikin wasiat, pesan, nanti tolong kalau aku meninggal, yang nangis yang banyak dan yang ekspresif ya, gitu. Supaya orang-orang punya kesan, oh ini orang hebat, maka ditangisi orang banyak, terus nangisnya pun pakai ekspresif. Nah yang gitu itu malah nambah adabnya. Karena saya pernah dengar juga gitu, ketika jenazah udah dimandikan dan dibersihkan, air matanya jangan kena ke jenazahnya, itu nanti harus dimandiin ulang gitu. Itu berlebihan, enggak apa-apa. Kan sekali lagi kita menangis atas orang yang kita cintai meninggal itu bukan suatu aib, bukan juga suatu dosa. Ya, yang tadi itu yang disebut kesalahan kalau meratap, mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan dia tidak ridho dengan ketentuan Allah. Yang kedua, menangisnya itu adalah sebagai ekspresi dari orang itu menunjukkan katakanlah status sosialnya, itu yang kemudian tidak boleh. Tapi kalau menangis kita sayang, menangis sedih, dan menangis ini kan ya secara umum kan memang sesuatu yang begitu saja tahu. Karena kita merasakan sesuatu yang karena kesedihan, karena keharuan, kan nangis kan. Apalagi kalau sedang dapat musibah kan nggak kita rekayasa supaya nangis atau supaya diam kan enggak. Yang ada hadir begitu saja. Karena besarnya cinta kita kepada yang wafat itu. Begitu dok. Iya, ada beberapa keluarga yang setelah kehilangan mungkin anaknya atau kehilangan saudaranya, itu hubungan keluarganya semakin renggang gitu. Terutama anak ya. Jadi kehidupan keharmonisan antara bapak ibunya itu jadi merenggang dan bahkan akhirnya berujung ke perceraian gitu. Itu gimana ya Pak? Tentu itu sesuatu yang tidak direstui dalam agama. Karena apa? Salah satu misalnya ya, kalau kita betul menyayangi orang anggota keluarga yang telah wafat itu, justru antara keluarga yang masih hidup ini harus menguatkan silaturahim. Kan Rasulullah pernah ditanya seperti itu, ya Rasulullah, hal baqiya min birrin abarruma ba'da mautihima. Bagaimana cara kami berbakti kepada kedua orang tua kami yang telah mendahului kami? Maka Nabi jawab, na'am, iya ada caranya. Di antaranya apa? Kita wasilaturahim allati la tusulu ila bihima, tetap menguatkan hubungan silaturahim seperti ketika masih hidup. Maka jangan sampai kemudian ketika orang yang kita kasih wafat, justru kita yang masih hidup malah kemudian menjadi jauh. Apalagi saling bermusuhan. Na'udzubillah min dzalik. Tapi gimana caranya Pak supaya kehilangan ini tuh justru jadi penguat iman sekeluarga gitu, bukan malah jadi merenggang, maksudnya imannya jadi berkurang. Iya, di antara caranya adalah harus saling tawassul bil haq wa tawassul bis sabr. Saling mengingatkan, dok. Mengingatkan, menguatkan gitu ya, dengan cara apa? Ya mungkin kalau ketika masih hidup kita jarang katakanlah silaturahim intens, mulai kemudian yang kedua, kita sering-sering melakukan kegiatan aktivitas keagamaan, ibadah misalnya bersama-sama. Kalau kita ingin melakukan kebaikan, mungkin kita informasikan, kita ajak. Ini cara menguatkan dan juga sebagai sebuah niat untuk membahagiakan yang telah meninggal. Tapi cara merekatkannya itu dengan meningkatkan keimanan, misalnya dengan membuat pengajian misalnya 40 harian, 1000 harian, itu sebenarnya boleh nggak sih? Baik, jadi ini memang kalau di kaum muslimin, ya, termasuk itu sesuatu yang kita sebut sebagai ada perbedaan pendapat, ya, khilafiyah lah. Nah, bagi yang tidak mempercayai tradisi seperti itu, sah-sah saja. Memang tidak ada perintahnya, ya, untuk menyelenggarakan itu dengan
dengan ketentuan hari-hari tertentu. Tapi bahwa diperintahkan untuk mendoakan, diperintahkan untuk silaturahim, itu kan ada banyak gitu ya. Sehingga bagi yang menyelenggarakan ini mengkombinasikan antara tradisi dengan syariat. Tradisinya dulu ketika Islam belum datang, atau tradisinya bahwa ketika orang meninggal itu mereka berkumpul di hari tertentu. Dalam tradisi kita misalnya 7 hari, kemudian 40 hari, 100 hari, tradisi kan. Nah, supaya ini kemudian tidak menyimpang dari agama, kita isi tradisi itu dengan sesuatu yang diajarkan dalam agama. Caranya apa tadi? Mendoakan, silaturahim, bersedekah. Itu kan hal yang diperintahkan dalam agama. Tapi kembali lagi, ini kan pemaknaan, penafsiran yang kalau kemudian akhirnya berbeda pendapat, yang penting kita saling menghormati saja. Begitu, Dok. Kalau memberikan bunga itu dimakan sama ya? Sama, maknanya itu khilafiyah, Mbak. Ada yang ada tidak sependapat dengan alasan apa? Tidak ada hadisnya. Tapi yang melakukannya itu sebagai doa. Dengan misalnya apa? Salah satu dalilnya adalah Rasulullah dulu pernah melakukan. Ketika beliau melewati satu kuburan, Nabi berhenti mengambil ranting pohon untuk kemudian ditancapkan di situ dengan disertai doa. Nah, dari hal seperti itulah ada yang mengiaskannya atau menganalogikannya itu sebagai dengan tabur bunga, begitu. Tapi Kak, benar nggak sih kalau saya pernah dengar, tapi saya belum mencoba mendalami lagi. Apa benar Rasulullah kehilangan semua putranya? Oh, jadi putra Nabi itu wafat semuanya memang ketika Nabi masih hidup, kecuali satu, Sayyidah Fatimah. Al-Fatimah ini wafatnya ketika 6 bulan setelah Rasulullah wafat. Tapi putra yang lain, 6 putra Nabi, betul. Jadi Nabi sebagai seorang ayah itu kehilangan putranya itu sampai 6 tadi itu. Iya, betul ya Pak. Betul itu. Gitu. Sehingga kemudian mungkin tidak ada ya seorang ayah yang mendapat musibah seperti itu ya. Bahkan ibunya dari putra-putranya yaitu Sayyidah Khadijah kan lebih dahulu wafat malah juga. Nabi itu ketika sebagai seorang suami itu kehilangan anak sekaligus kehilangan istri. Begitu. Ada nggak Pak itu Rasulullah gimana ya, karena memiliki pengalaman seperti itu, dia pernah tidak menasehati untuk orang tua yang pernah kehilangan anak? Oh iya, pernah. Gitu. Maaf, Dok. Jadi ceritanya begini, ada seorang ibu, mohon maaf ya, dia itu punya putra dan putranya satu, tapi meninggal. Ibu ini kemudian sedih sekali sampai di kuburannya itu ya nggak segera bisa move on lah gitu. Nabi terus lewat sama sahabat. Terus Nabi kemudian dikasih tahu itu ibu baru kehilangan putranya. Nabi terus mendekat sambil berpesan dengan berbisik mengatakan, wahai ibu, bersabarlah dan bertakwalah kepada Allah. Pesannya dua, bersabarlah dan bertakwalah kepada Allah. Tapi si ibu tadi kemudian malah menjawab, nggak tahu bahwa itu yang menyampaikan Nabi kan. Dia jawab, kamu sih gampang, nggak ngalami gitu. Ini kan balasan standar ya, kan begitu. Situ nggak ngalami sih ngomong gampang gitu. Nah, tapi kemudian ketika disampaikan, Nabi langsung berlalu bahwa wahai ibu tadi yang menyampaikan Rasulullah loh. Nah, si ibu merasa menyesal. Maka terus kemudian mendatangi Nabi untuk minta maaf. Jawaban Nabi apa? As-sabru 'inda sadmatil ula. Sabar yang utama itu ketika peristiwa itu terjadi permulaannya. Nah, intinya apa? Dalam konteks ini Nabi berpesan ya, bersabarlah dan bertakwalah kepada Allah dengan kehilangan itu. Ketika kita kehilangan orang yang kita sayang kan rasanya sakit ya Pak. Betul, ya. Betul. Itu gimana sih cara merubah rasa sakit itu supaya menjadi motivasi untuk kita selalu dekat dengan Allah? Rasa sakit atau mungkin lebih tepatnya rasa sedih ya. Rasa sedih karena kehilangan itu normal. Dan itu indikator bahwa yang bersangkutan sangat mencintai orang yang telah dipanggil itu. Nah, di antara cara yang bisa kita tempuh adalah kita mengikhlaskan dengan cara begini. Kalau kita semakin sedih, itu menandakan kita kurang ikhlas, nanti akan mempersulit kondisi orang yang telah dipanggil itu. Ini caranya begitu, ditanamkan seperti itu. Maka kalau sering kita menyampaikan begini, kalau kita betul mencintainya, ikhlaskanlah. Nah, karena kalau kita memberatkan diri, tidak ikhlas,
apalagi kemudian kita kalah komplain sama Tuhan gitu ya, itu bukan hanya kita yang rugi, tapi termasuk yang kita cintai oleh panggil lembut juga akan ikut merasakan dampak yang kita rasakan itu juga. Itu satu. Kemudian yang kedua, segera untuk kita mengambil sikap, yaitu apa? Melakukan aneka macam aktivitas yang bisa membuat kita bisa lebih tegar, lebih kuat. Misalnya gini, kita mungkin bisa mengunjungi orang-orang yang mengalami hal yang sama, atau bahkan mungkin lebih berat cobaannya. Maka insya Allah dengan kita melihat fenomena atau kondisi keadaan orang-orang yang secara lahiriah lebih berat dari apa yang kita rasakan, itu kita akan mudah akhirnya merasa ringan, dan akhirnya insya Allah dengan sendirinya kita ikhlas dengan takdir Allah itu. Gitu. Pertanyaan terakhir nih Pak, kalau misalnya kita lagi kangen banget, terutama saya gitu sama anak saya, biasanya kan saya baca Yasin gitu. Sebenarnya ada doa yang dianjurkan nggak sih dibaca gitu ketika kita tuh lagi kangen banget? A'dhamu surah yang paling agung itu Al-Fatihah. Maka bisa disebut nama, terus Al-Fatihah. Sebut nama anak kita tadi, terus Al-Fatihah. Untuk mengobati rasa rindu kita, supaya Allah anugerah kebaikan bukan hanya kepada anak, tapi juga kita kepada orang tuanya. Itu kalau mau ditambah ya bisa kita tambahkan misalnya Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, yang sekali lagi niatnya untuk sebagai usaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau Yasin itu bukan nggak salah ada. Salah satunya saja, karena Yasin itu dalam berbagai riwayat, meskipun dipahami sebagian ulama ini riwayatnya tidak sahih ya, tapi sebetulnya sebagai sebuah bagian dari Al-Quran, kan ya kita niatin baca Quran gitu loh Dok. Kalau baca Quran kan ibadah kan, itu poin. Oke Dok, terima kasih banyak. Alhamdulillah percakapan yang sangat bermanfaat, yang insya Allah penuh dengan hikmah ya atas apa yang disampaikan oleh tamu kita Dr. Dinda. Dan sekali lagi semoga ini menjadikan kita lebih kuat, lebih baik dan istiqomah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.